Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan tugas pertemuan kalkulus yang keempat mengenai materi turunan. Berikut pemaparan materinya. Di sini ada anggota kelompok, ada Fitriani Asyah, ada Muhammad Nayaka Rizky Putra, ada Muhammad Farhan, Muhammad Kelvin Radiansyah, dan saya sendiri Alina Marani Fajar. Ya, silakan kepada Farhan untuk dibaca. Konsep turunan. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input variabel. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Menggunakan konsep limit yang sudah dipelajari, turunan dapat didefinisikan sebagai fx lim h menuju 0 fx tambah h min fx. Turunan tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata nilai fungsi terhadap variabel x. Selanjutnya dapat dibacakan oleh Calvin. Penerapan turunan. Berikut merupakan beberapa penerapan turunan. Turunan dapat diterapkan untuk menghitung gradien dari garis singgung suatu kurva. Turunan dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Turunan dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Turunan dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan gerak. Turunan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum dan minimum. Baik, terima kasih. Kemudian akan dibacakan oleh Nayaka. Rumus turunan. Berikut merupakan beberapa rumus dasar untuk menentukan turunan. 1. Fx sama dengan C. Dengan C merupakan konstanta. Turunan dari fungsi tersebut adalah Fx sama dengan 0. 2. Fx sama dengan X. Turunan dari fungsi tersebut adalah Fx sama dengan 1. 3. Fx sama dengan Ax. N. Turunan dari fungsi tersebut adalah Fx sama dengan N kurang 1. 4. Penjumlahan fungsi. Hx sama dengan Fx tambah Gx. Turunan fungsi tersebut yaitu Hx sama dengan Fx tambah Gx. 5. Pengurangan fungsi. Hx sama dengan Fx kurang Gx. Turunan fungsi tersebut adalah Hx sama dengan Fx kurang Gx. 6. Perkalian konstanta. Dengan suatu fungsi F kali X, turunan fungsi tersebut adalah K kali F X. Baik, terima kasih. Akan selanjutnya kepada Fitri. Kaidah-kaidah diferensiasi fungsi. Yang pertama, diferensiasi fungsi pangkat. Jika Y sama dengan N pangkat 3, di mana N adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan Nx pangkat N min 1. Yang kedua, diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan Kv, di mana V sama dengan Hx, maka dy per dx sama dengan K dv per dx. Oke, berikutnya akan saya lanjutkan pada saya sendiri. Yang ketiga itu ada diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan K per V, di mana V sama dengan Hx, maka dy per dx sama dengan min K dv per dx dibagi V kuadrat. Contohnya, Y sama dengan 5 per X pangkat 3, dy per dx-nya minus 5 3x kuadrat per X pangkat 3 kuadrat sama dengan min 15x kuadrat per X pangkat 6. Yang keempat, diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Jika Y, U sama dengan plus minus V, di mana U sama dengan Gx dan V sama dengan Hx, maka dy per dx sama dengan du per dx plus minus dv per dx. Contohnya seperti pada gambar di sini.
Selanjutnya, saya akan berikan kepada Farhan untuk membacakan slide selanjutnya. Kaidah-kaidah diferensiasi fungsi. Diferensiasi perkalian fungsi jika Y sama dengan UPI di mana U sama dengan DX dan B sama dengan AX, maka DY per DX sama dengan U D D D D DU per DX tambah B per DU plus DX. Contoh sebagai berikut. Contohnya definisi pembagian fungsi jika Y sama dengan U per B di mana U sama dengan GX dan B sama dengan AX, maka DY per DX sama dengan DU per B DX min U DB per DX per B2. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini. Ya, terima kasih. Kemudian akan saya lanjutkan kepada Kavin. Diferensiasi fungsi komposit jika Y sama dengan FU sedangkan U sama dengan GX dengan bentuk yang lain Y sama dengan FGX, maka DY per DX sama dengan DY DU titik DU per DX. Contoh sebagai di bawah ini. 8. Diferensiasi fungsi berpangkat jika Y sama dengan U N pangkat N di mana U sama dengan GX dan N adalah konstanta, maka DY per DX sama dengan NU N-1 DU DX. Contoh sebagai di bawah ini. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan kepada Naya Eka. Pengambilan diferensiasi fungsi logaritmik. Jika Y sama dengan A log X, maka DY per DX sama dengan 1 per X ln A. Contoh, Y sama dengan Y5 log 2. DY per DX sama dengan 1 per X ln A sama dengan 1 per 2 ln 5. 10. Diferensiasi fungsi komposit logaritmik. Jika Y sama dengan A log U, di mana U sama dengan GX, maka DY per DX sama dengan A log E per U, DU per DX. Contoh, Y sama dengan log X per 3 per X tambah 2. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan kepada Fitri untuk melanjutkannya. Yang 11, diferensiasi fungsi komposit logaritmik berpangkat. Jika Y sama dengan A logaritma U pangkat N di mana U sama dengan GX dan N adalah konstanta, maka DY per DX sama dengan DY per DU dikali A logaritma E per U dikali DU per DX. Yang ke-12, diferensiasi fungsi logaritmik Napier. Jika Y sama dengan in X, maka DY per DX sama dengan 1 per X. Makasih. Kemudian yang ke-13, diferensiasi fungsi komposit logaritmik Napier. Jika Y sama dengan ln U, di mana U sama dengan GX, maka DY per DX sama dengan 1 per U dikali DU per DX. Contohnya, Y sama dengan ln X min 3 buka kurung per X plus 2. Misalkan U X min 3 per X plus 2, maka DU per DX-nya 5 per X plus 2 kuadrat. DY per DX sama dengan 1 per U dikali DU per DX. X plus 2 per X plus 3 dikali 5 per X plus 2 kuadrat, itu hasilnya jadi 5 per X kuadrat min X min 6. Yang ke-14, diferensi fungsi komposit logaritmik Napier berpangkat. Jika Y sama dengan ln U pangkat N, di mana U adalah GX dan N adalah konstanta, maka DY per DX sama dengan DY per DU dikali 1 per U dikali DU per DX. Selanjutnya, Farhan. Diferensiasi fungsi eksponensial jika Y sama dengan AX, di mana A adalah konstanta, maka DY per DX sama dengan AX in A. Contoh, Y sama dengan 5X, maka DY per DX sama dengan AX in A plus sama dengan 5X in 5. Dalam hal
dalam hal Y sama dengan EX, maka DY per DX X juga sebab in sama dengan 1 diferensi fungsi komposisit eksponensial jika Y sama dengan AU di mana U sama dengan GX, maka DY per DX sama dengan U inna du inna DU per DX. Contoh Y sama dengan 9 per 3X 2 min 4 nya U sama dengan DX per kuadrat 2 min 4, maka DU per DX sama dengan 6X. DY per DX sama dengan U inna du inna DU per DX sama dengan 9 akar pangkat 3 X akar pangkat 2 min 4. Ya, selanjutnya dapat dibacakan oleh Calvin. 15. Diferensiasi fungsi eksponensial. Jika Y sama dengan A pangkat X, di mana A adalah konstanta, maka DY per DX sama dengan A pangkat X in A. Contoh sebagai di bawah berikut. 16. Diferensiasi fungsi komposit eksponensial. Jika Y sama dengan A pangkat U, di mana U sama dengan GX, maka DY per DX sama dengan A pangkat U in A DU per DX. Contoh sebagai berikut di bawah ini. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Nayaka. 17. Diferensiasi fungsi kompleks. Jika Y sama dengan U pangkat F, di mana U sama dengan GX dan F sama dengan HX, maka DY per DX sama dengan FU pangkat F1 kurang 1 DU per DX tambah U pangkat F lin U DF per DX. Contoh Y sama dengan 4X pangkat X kuadrat. 18. Diferensiasi fungsi balikan. Jika Y sama dengan Fx dan X sama dengan GY adalah fungsi yang saling berbalikan, maka DY per DX sama dengan 1 per DY per DX. Akan saya lanjutkan ke Fitri. 19. Jika f x y sama dengan 0 merupakan fungsi implisit sejati, dy per dx dapat diperoleh dengan mendiferensiasikan suku demi suku dengan menganggap y sebagai fungsi dari x. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada aplikasi turunan. 1. Menentukan gradien garis singgung suatu kurva gradien garis singgung atau M di dalam sebuah kurva Y sama dengan Fx dirumuskan seperti berikut ini. M sama dengan Y aksen sama dengan F turunan X. Persamaan garis singgung dalam sebuah kurva Y sama dengan Fx di titik singgung X1 dikali Y1 dapat dirumuskan menjadi berikut ini. Y min Y1 sama dengan MX min X1 atau M sama dengan F inverse F turunan X1. Nomor 2. Menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Syarat interval fungsi naik F turunan X itu harus lebih besar dari 0 dan syarat interval fungsi turun itu F turunan X itu harus lebih kecil dari 0. Kemudian dapat lanjut dibacakan. Aplikasi turunan. 3. Menentukan nilai stasioner suatu fungsi dan jenisnya apabila fungsi Y sama dengan Fx kontinu serta diferensiabel di X sama dengan A dan juga Fx sama dengan 0, maka fungsi mempunyai nilai stasioner di X sama dengan A. Jenis nilai stasioner dari fungsi Y sama dengan Fx bisa berwujud nilai balik minimum, nilai balik maksimum, ataupun nilai belok. Jenis nilai stasioner ini dapat kita cari dengan menggunakan turunan kedua dari fungsi tersebut. Nilai maksimum Fx sama dengan 0 dan Fx kurang dari 0. Apabila Fx sama dengan 0 serta Fx kurang dari 0, maka Fx1 merupakan nilai balik maksimum dari fungsi Y Fx serta titik X1 Fx merupakan titik balik maksimum dari kurva Y sama dengan Fx. Nilai minimum
fx sama dengan 0 menuju fx lebih dari 0. Apabila fx 0 dan menuju fx lebih dari 0, maka fx1 merupakan nilai balik minimum dari fungsi y sama dengan f. X serta titik x1 fx merupakan titik balik minimum dari kurva y fx. Nilai belok fx sama dengan 0 dan menuju fx sama dengan 0. Apabila fx sama dengan 0 serta fx sama dengan 0, maka fx1 merupakan nilai belok dari fungsi y sama dengan fx serta titik x1 fx merupakan titik belok dari kurva y sama dengan fx. Oke, terima kasih. Akan saya lanjutkan kepada Naya, Kak. 4. Menyelesaikan soal limit berbentuk tertentu 0 per 0 atau terhingga. Apabila lim x mendekati a, fx per gx adalah limit berbentuk tertentu 0 per 0 atau limit terhingga, maka penyelesaiannya bisa dengan memakai turunan, yakni fx serta gx masing-masing diturunkan. Lim x mendekati a, fx per gx sama dengan lim x mendekati a, fx gx sama dengan fa per ga. Apabila dengan turunan pertama telah dihasilkan bentuk tertentu, maka bentuk tertentu itu merupakan cara penyelesaiannya. Namun apabila dengan menggunakan turunan pertama masih dihasilkan bentuk tertentu, maka masing-masing fx dan juga fx diturunkan lagi hingga didapatkan hasil berbentuk tertentu. Cara dari penyelesaian seperti ini disebut dalil L'Hopital. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan kepada Fitri. 5. Menentukan rumus kecepatan dan percepatan. Apabila rumus atau persamaan posisi gerak pada sebuah benda sebagai fungsi waktu diketahui, yakni S sama dengan Ft, maka rumus kecepatan serta kecepatannya bisa dicari, yakni yang pertama rumus kecepatan V sama dengan S aksen sama dengan F aksen T. Yang kedua rumus percepatan A sama dengan S aksen sama dengan F aksen T. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini ada contoh dan soal pembahasannya. Nomor 1, tentukanlah turunan fungsi dari fx sama dengan 2x buka kurung 4x min 5. Jawabannya, misalkan jika ux-nya itu sama dengan 2x dan vx-nya sama dengan 4x min 5, maka u-aksennya itu turunan dari 2x itu 2, dan turunan dari v-aksennya itu jadi 4x pangkat 3. Jadi 4x. F aksen U sama dengan U aksen X dikali V aksen ditambah U X dikali V aksen. Sama dengan 2 dikali X pangkat 4 min 5 ditambah 2X 4X pangkat 3. Jadinya 2X pangkat 4 min 10 ditambah 8X pangkat 4. Yang nomor 2, turunan dari Fx sama dengan X min 1 kuadrat ditambah 2x plus 3 adalah jawab. Misalkan U sama dengan x min 1 kuadrat, berarti U turunannya atau aksennya itu jadi 2x min 2. Kemudian V-nya itu 2x plus 3 dapat diturunkan, berarti V aksennya itu jadi 2. F aksen X itu sama rumusnya U aksen V ditambah U V aksen. F aksen sama dengan 2x min 2, yang masukin V-nya 2x plus 3 ditambah x min 1 kuadrat kali 2. F aksen X sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x min 6 ditambah 2 buka kurung x kuadrat min 2x plus 1. F aksen X sama dengan 4x kuadrat plus 2x min 6 ditambah 2x kuadrat min 4x plus 2. F aksen X sama dengan 6x kuadrat min 2x min 4. Jadinya F aksen X sama dengan X min 1, ini difaktorkan, dapat 6X plus 4, atau F aksennya itu jadinya 2X min 2, buka kurung 3X plus 2. Nomor 3, apabila Fx sama dengan X kuadrat 1 per X ditambah 1, maka Fx-nya, jawab. Fx sama dengan X kuadrat min 1 per X ditambah 1. Berarti diturunkan menjadi 2X
min 1x, ini naik x pangkat min 1 min 1. Jadinya 2x plus x min 2. 2x tambah x pangkat min 2. Ya, dapat dilanjutkan pada Fitri. Apabila fx sama dengan x kuadrat min 1 per x plus 1, maka f aksen x sama dengan x pangkat 2 min 1 per x plus 1 sama dengan x kuadrat min x pangkat min 1 plus 1. F aksen x sama dengan 2x dikurang min 1 x pangkat min 1 dikurang 1 sama dengan 2x plus x pangkat min 2. Nomor 5, fx sama dengan x kuadrat min 1 per x plus 1 sama dengan x kuadrat min x pangkat min 1 plus 1. F aksen x sama dengan 2x dikurang min 1 x pangkat min 1 dikurang 1 sama dengan 2x plus x pangkat min 2. Ya, terima kasih kepada Fitri. Sekian, terima kasih. Apabila dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, banyak yang salah, kami mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.